mempersembahkan cuplikan film April Mop Luen Laut. Menurutku lelucon ini jauh di atas kalian semua. Ini hari keberuntungan kalian. Ini hadiah untuk kalian. Oh, lihat keluarga laut bergoyang-goyang. Aku cukur yang terbaik untuk terakhir. Mengerti maksudku? Tidak ada yang aman dari jenius super jahil itu. Tapi tahun ini akan berbeda. Luen tidak akan bisa mengerjaiku karena aku punya rencana anti-April Mop. Bukan hanya kau yang bisa bermain kata-kata, Luen. Nanti selubungi aku. Aku butuh baju pelindung. Di mana helmku? Bobby, batalkan semua rencana kita di bulan April. Karena Luen mungkin mencukur alisku lagi dan butuh sebulan untuk tumbuh kembali. Ayolah Lisa, izinkan aku sembunyi di bunkermu. Kau harusnya lebih bersiap. Selama 364 hari, kita tahu badai ini akan datang. Aku mohon pada aku tempat berlindung. Angkat tangan, Lincoln. Giliranmu untuk diselubungi. Tidak kali ini, Lola. Aku tidak akan dikerjai. Nona, aku punya rencana. Aku akan mengunci diriku di kamar hingga hari itu berakhir. Ada camilan, video game, dan selang buang air. Namanya tabung kemih. Segera dipatenkan. Itu keluar dari jendela. Intinya, aku tidak perlu keluar dari kamarku, jadi Luen tidak bisa mengerjaiku. Lelucon malam Natal. Dan kegembiraanku meletup-letup. Aku butuh pembungkus lagi. Dan celana dalam baru. Terima kasih kayunya, Lana. Akan kukembalikan tanggal 2 April. Mahoni pilihan yang bagus. Itu akan bertahan. Clyde, mau main denganku besok? Aku membangun benteng dengan camilan, video game, dan tabung kemih. Segera dipatenkan. Di hari lelucon? Tidak mau. Setelah apa yang terjadi tahun lalu. Tapi itu tidak akan terjadi tahun ini. Aku punya rencana anti-April Mop. Tunggu, Clyde. Ronien mengirim pesan. Dia bilang dia datang besok dengan hadiah untukku. Dia tidak bisa datang besok. Dia akan kerjai Luen dan tamat riwayatku. Beritahu dia untuk datang lain kali. Aku tidak bisa melakukannya. Itu akan benar-benar menghabisiku. Kalau begitu buat saja Luen membatalkan leluconnya. Memohon sisi kemanusiaannya. Mengemis jika terpaksa. Ide bagus. Setelah kusingkirkan kayu mahoni dari pintuku. Luen, tolong batalkan leluconmu. Kumohon, Ronien akan datang besok dan dia tidak boleh dikerjai. Baiklah. Sungguh? Wow, itu lebih mudah dari... Latihan April Mop. Lincoln, kau tahu peraturan April Mop? Siapapun yang menginjak kaki di rumah kita akan jadi sasaran empuk. Ngomong-ngomong, kapan Clyde kemari? Karena aku ingin mengucapkan hai. Clyde, memohon pada Luen tidak berhasil. Dia menyebalkan. Apa itu? Oh, itu Cleopatra. Dia bersemangat akhir-akhir ini. Jadi kami taruh di peti hukuman. Peti hukuman? Itu dia. Kenapa aku pilih mahoni? Baiklah, semua sudah di sini. Bagus. Dan tentang Luen, Dia punya telinga di mana-mana. Aku melihat ini di film Mafia. Dia tidak akan dengar jika berisik. kita tahu besok akan sangat mengerikan. Tapi itu tidak perlu terjadi. Jika kita gabungkan kekuatan, kita bisa cegah Luen menyiapkan lelucon sejak awal. Bagaimana kita akan melakukan itu? Akan kuberitahu rencanaku. Ayo cepat lakukan. Siklus putaran mesin hampir selesai. Keluarkan aku dari sini! Baiklah, Sungguh, wow, itu lebih mudah dan... April Mop. Kami tidak akan mengeluarkanmu sampai tanggal 2 April. Rencana petimu luar biasa, Lincoln. Aku menunggu hal ini seumur hidupku. Ya, lebih baik kau di dalam karung. Kau masuk dalam peti. Mengerti?
Mungkin sebaiknya kita pergi tidur. Habislah kita. Luen lolos dan kini dia sangat marah. Kenapa bisa terjadi? Dia itu penyihir jahat, Dick. Aku harus minta ganti rugi soal ini. Selamat tinggal. Aku akan ke bunkerku. Yang lainnya, ke kamarku. Kita akan aman di sana. Ibu, Abuela, ada yang harus aku katakan. Wow, ini terdengar serius. Ada apa, Miho? Aku mau pindah. Bobby, kau baik-baik saja? Aku hanya mau bilang betapa aku mencintai dan menghargai kalian. Kami juga mencintaimu. Ah. Jadi, perubahan rencana. Aku pindah tanpa memberitahu mereka. Tada! Tunggu, apa? Semua uangku jadi uang sewa, jadi aku harus mengakali perabotannya. Lihat ini, aku membuat sofa dari jagung kalengan. Aku tidak perlu bangun untuk makan camilan. Ranjang ini juga. Untuk sesuatu yang membuat kue lembut, tepung ini cukup keras. Bobby, bisa kembali ke bagian saat kau bilang keluargamu kau pindah? Aku rasa mereka akan tahu. Mereka tidak sadar aku membawa tepung dan jagung kaleng ini. Sudah kubilang, aku bisa sayang. Nenek tidak sabar ke kelas setelah makan malam. Maaf, aku kembali. Kelas apa yang nenek bicarakan? Ingat tetangga kita John Philip? Dia memberi kita pelajaran membuat kue sebulan sekali. Ya, kelas dimulai jam 8. Apa? Itu 10 menit lagi. Wih, itu artinya ya. Dia mengajari kita bahasa Prancis. Ya tentu saja. Aku lupa menyelesaikan olahragaku. Segera kembali. Mungkin tidak terlalu sibuk. Aku bisa belajar memasak pastry, bahasa Prancis, dan menyamar sebagai John Philip dalam 7 menit. Astaga! Bahan-bahan pastry. Aku tidak punya peralatan memasak untuk memanggang, tapi Abuela punya. Cepat, Hector, nanti terlambat. Aku harus membuat ruang untuk pencuci mulut. Aku tidak sabar melihat rencana John Philip untuk kita hari ini. Pasti ada video tentang memanggang pastry. Oh, ini dia. Aku bisa memakai penyuara telingaku dan diam-diam mengikuti videonya. Oh iya. Dan aku bisa berbahasa Prancis di tempat. Siapa yang akan tahu bedanya? Oh, aku merasa seperti melupakan sesuatu. Tok-tok, John Philip. Semoga kita tidak terlalu cepat. Astaga, aku harus menyamar jadi John Philip. Aku datang. Semoga berhasil. Bonjour, John Philip. Wow, kenapa ada adonan di seluruh wajahmu? Ini terkenal di Paris. Semua pembuat kue Prancis bilang untuk membuat pastry hebat kau harus rasakan adonan. Keren. Masuk akal. Aku mau coba. Le keren. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan buat le cronut. Apa itu donat? Apa itu croissant? Itu keduanya. Lihat, aku juga punya persediaan kue yang sama di dapurku. Ya, itu artinya kau punya selera yang bagus untuk apa yang dipakai semua pembuat roti Prancis terkenal sekarang. Pertama, gulung adonan Anda dan lipat jadi 3 bagian. Pertama, mari kita gulung le dough dan lipat jadi 3 bagian. Sekarang tarik sudutnya ke tengah, Sekarang tarik sudutnya ke tengah, lalu lipat sayapnya ke bawah. lalu lipat sayapnya ke bawah. Sayap? Itu pesawat kertas yang bagus. Punyaku lebih mirip pesawat. Wih, pastry terbang sangat terkenal di Paris. Lanjutkan. Kau harus mengatur suhu ke 1000 derajat selama beberapa jam. Kau harus mengatur suhunya ke 1000 derajat. Wah, astaga. Ini
Ini mungkin masalah. Hei, Tuan Nakamura punya kursi yang sama. Aku membantunya menyingkirkannya pagi ini. Dia bilang itu dipenuhi serangga mengerikan. Penuh? Astaga, yang benar saja. Aku butuh istirahat selagi kronat kita dipanggang. Aku tidak akan melakukan itu, Monsur. Wow. Bobby? Ini hari luar biasa lainnya. Teman kecil, ini istirahat yang nyaman, tapi aku siap untuk pulang. Aku tidak siap. Ya, pilihanku tepat. Sungguh, aku membantu keluargaku. Sedikit istirahat lagi, maka aku bisa atasi apapun yang mereka berikan. Di mana polisi itu? Ayolah, Nona, kau mengambil dengan cepat. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak bisa menunggu sepanjang malam. Ada cara lain untuk mendapatkan surat tilang. Jadi, Anda tidak melihat rambunya? Tepat di atas yang berkata dilarang berkeliaran. Oh, aku kira itu berkata dilarang buang sampah. Salahku. Anak baik Charles. Bu, apa yang Anda lakukan? Oh, tidak. Petugas, kau menangkapku. Hanya menghancurkan radio tua ini di depan umum. Aku tahu ini kejahatan. Aku rasa kau memang harus menilangku lagi. Itu bukan kejahatan. Oh, itu benar. Pasal 415, hukum R, sengaja menghancurkan radio tua. Lihat. Aku pernah bilang, tapi kali ini aku serius. Aku akhirnya siap untuk pulang. Oh, ayolah teman, aku tidak bisa membawamu pulang, tapi aku janji akan berkunjung ya. Hei, tunggu, itu harus dibuang kemana? Hei semuanya, ibu kembali. Tidak apa-apa. Siapa yang memanggil polisi? Petugas, sedang apa di sini? Aku sedang mengisi laporanku dan aku sadar Anda punya 12 pelanggaran dalam seminggu. Yang menurut hukum 1227 memenuhi syarat sebagai kejahatan. Anda harus dipenjara. Oh, tunggu sebentar ya, petugas. Kau tidak bisa memenjarakan seseorang hanya karena surat tilang. Oh, bukan hanya surat tilang. Berkeliaran di depan umum, gagal memungut kotoran anjing, sengaja menghancurkan radio, masih banyak lagi. Sampai jumpa besok pagi di pengadilan. Jangan buat aku mengejarmu. Sayang, kau mau katakan apa yang terjadi? Ya, kenapa ibu tidak memungut kotoran Charles? Itu bagian terbaik mengajaknya jalan-jalan. Maafkan ibu, berada di taman itu istirahat yang nyaman. Ibu mulai sengaja ditilang. Oh, sayang, jika kau butuh istirahat, kau seharusnya bilang. Ya, guruku selalu butuh istirahat. Dia pergi ke lorong dan berteriak ke loker terbuka. Lalu kembali lagi. Bukan masalah besar. Kalian benar. Seharusnya ibu jujur pada kalian. Maafkan ibu akan lebih lama jauh dari kalian. Tapi kalian jangan khawatir. Ibu akan temukan cara untuk tetap jadi ibu kalian. Bu, bisa buat PR-ku? Lewatkan koma sebelum juga. Aku yang main dengan aku melihatnya duluan. Hei, kalian berdua, hentikan! Hei, Bu. Kenapa tanda baca favorit seorang tahanan adalah titik? Karena itu menandakan sebuah akhir. Mengerti? Ibu harus lihat cara baruku memukul. Boom! Dijamin home
Tidak apa-apa sayang, sebenarnya ini hebat. Ibu senang bertemu kalian semua. Kami juga senang bertemu ibu, bahkan kalau melalui kaca. Bisa tolong semuanya jangan berisik? Bu, silahkan pergi. Apa? Benarkah? Ya, aku paham kenapa kau butuh istirahat. Jika kau butuh waktu libur, temui saja aku di zona Derek. Akan kusimpan saja kue yang kubuat untuk nanti. Pukul berapa ini? Sudah pukul 9. Hai sayang, nikmati pagimu ya. Anak-anak dan aku sudah bersiap hari ini. Kami akan lakukan ini lebih sering. Aku tidak ingin istriku di penjara lagi. Oh, daging domba madu. Ayo makan itu malam ini. Bisa kau beli daging domba? Oh, tidak, tunggu. Biar aku saja. Salam sayang, Lim. Aku perempuan yang beruntung. Oh, hai. Baiklah, kita minum kopi dan makan muffin biji egg. Demi buluku, La Cobra mengikat bayi wali kota ke rel kereta. Kau, berapa kali kau menonton episode ini? Ini bagian terbaiknya. Aku akan selamatkan dengan Ilote Blaster. Episode ini semakin bagus saja. Dengarkan aku, anak-anak. Apakah kau mau menjadi pahlawan pendamping baru Falcon? Pahlawan pendamping. Buat videomu tentang pahlawan pendamping baru buatanmu dan kirimkan ke markas El Falcon. Satu pahlawan pendamping buatan penggemar yang beruntung akan jadi karakter sungguhan di filmku. Semoga berhasil. Aku harus mendaftarkan karakter pahlawan pendampingku, El Pollito. Aku pasti bisa menang. Sergio, ambil kamera. Aku selalu siap beraksi. Aku terbang dengan sayap keadilan. Aku tidak pernah takut menghadapi bahaya. Aku El Pollito. Kat. Baiklah, kita mulai dari awal. Bukan aku. Ini aku, Tuba Boy. Tuba Boy? Lihat ibu, Tuba Boy datang menyelamatkan. Alexis juga mendaftarkan pahlawan pendamping. Dan kostumnya terlihat luar biasa. Iya, dan kostumku jelek. Aku harus lebih baik kalau aku ingin menang dalam kontes ini. Oh, Ibu senang kau minta bantuan untuk kostumnya Miho. Ibu sedang menantikan hari ini. Aku yang baru dan lebih baik dan juga sangat tampan, El Pollito. Berhasil. Ayo Sergio, ayo tunjukkan aksi kostum ini. Sayap keadilanku membawaku terbang ke langit tinggi. Adelaide, ternyata kau juga ikut kontes? Tentu saja, namaku Pandalade. Aku punya kekuatan panda dan gerakan tarian panda yang lucu. Tapi kau bahkan tidak nonton El Falcon. Kau benar, karena acaranya tidak punya karakter wanita yang kuat. Karena itu aku ikut. Aku melawan orang jahat dengan nunchaku bambu. Bambu ya. Jadi kau punya gawai keren? Iya, tentu. Tapi sangat rahasia. Aku menyimpannya di dalam sarang El Pollito menyendiriku. Dan mereka lebih keren dari nunchaku. Siapapun bisa. Lihat. Aduh. Aku tidak mengerti, Clyde. Biasanya aku pandai, tapi belakangan ini nilaiku C dan D. Dan kini F. Wow, dan wajah murung juga. Itu kejam. Jika aku tidak mengubah ini, aku tidak akan naik ke kelas 6. Lincoln, jangan. Jika aku masuk SMP tanpamu, aku bisa salah bergaul, membuat tato, buang sampah sembarangan. Jangan cemas, Clyde. Aku punya rencana.
Maaf Lincoln, tapi jadwal mengajarku sudah penuh. Senin mengajar Lucy matematika, Selasa geologi dengan Lin, Rabu melukis jari dengan Lily, dan seterusnya. Menjadi jenius itu berkah sekaligus juga kutukan. Meski aku tidak percaya keduanya. Tapi Lisa, kau harapan terakhirku. Omong kosong. Coba perguruan tinggi masyarakat. Aku dengar ada siswa yang mengajar di sana untuk bisa mendapatkan uang saku. Ide bagus, Liz. Lori, kau 3 menit terlambat untuk prakalkulus. Kemari atau lupakan. Permisi, apa ini kediaman laut? Ya, kau pasti guru lesku. Aku Lincoln. Aku Hugh, senang bertemu denganmu. Aku juga senang bertemu. Silakan masuk. Aku sangat menghargai ini, Hugh. Sebentar lagi ujian semua mata pelajaran dan aku harus lulus. Aku bilang kalau kau tidak tahu bedanya antara tim tari dan tim berseragam. Lori, kau baik-baik saja? Ya, aku mau mengambil daging tampan. Maksudku sereal lucu. Segelas air keren. Nona, kau jatuhkan ponselmu. Ada suara angsa, dia milikku. Bah, bah, bah. Ada suara domba. Wajahku. Bah, bah, bah. Hai semua. Oh Lincoln, aku tidak tahu kau ada tamu. Hai, aku. Halo, aku Hugh, guru les Lincoln. Senang bertemu kalian. Bisakah kalian keluar dari sini? Karena kami sedang belajar. Ini negara bebas, Lincoln. Kami bisa berdiri dimanapun kami mau. Aku akan berdiri di sini. Hei, enak saja. Saya menghalangiku. Astaga, kalian banyak juga. Cukup bersahabat. Halo, ini sedikit tidak sopan. Ayo Hugh, kita ke tempat lain saja yang tidak terlalu ramai. Oh, siapa yang datang ya? Akan aku minta mereka masuk. Apa kalian tahu ada geng kucing ganas yang berusaha masuk? 5.000. Oh, memalukan. Aku tidak melihat kalian masuk. Oh iya, ini Lori, pacar Bobby, dan ini Lincoln. Pacarmu? Bukan pacarnya. Ini kakak ibuku Carlos, istrinya Frida, anaknya Carlota, CJ, Carl, dan Carlitos, dan kakek nenekku. Oh ya Lori, kau pasti sangat merindukan Bobby. Dia ada di toko. Ayo. Lincoln, setelah perjalanan panjang, kau pasti lapar. Aku akan makan. Bobby, lihat, pacar cantikmu yang setia telah datang. Dia datang jauh-jauh menemuimu. Wow sayang, ini adalah hari terbaikku. Aku dapat pistol stiker dan kau datang. Bobby, kenapa tiba-tiba kau akan pindah ke sini? Aku tahu ini mengejutkan, tapi tenanglah, sudah kupikirkan semuanya. Kakek bilang aku bisa bekerja di toko dan tempat ini sangatlah keren sayang. Ayo ku ajak berkeliling ya, kau akan suka tempatku menaruh susu. Apa maksudmu kau tidak meyakinkannya? Dia bicara tentang toko selama 40 menit sampai pengantar daging muncul dan aku sudah mencapai batasku. Kita harus cari cara menarik perhatian Bobby. Oh, kini kau akan dapatkan perhatian lelaki. Aku tahu. Kenapa keluarga ini selalu menarik lengan? Oh, aku makan terlalu banyak. Hei Lincoln, mau bermain bajak laut? Oh, aku ingin sekali CJ, tapi aku sakit perut. Biar ku tangani itu. Apa yang... Oh, ayo kita bermain. Serang! Aku ingin kau mendandani. Oh, akhirnya. Kita mulai dengan membuang pakaian ini. Biasanya aku sumbangkan, tapi tidak ada yang menginginkannya. Bukan aku, dia. Oh, aku tidak bermaksud untuk kau punya penampilan unik. Sedikit kasar, tapi kau... Hei, cepatlah. Wow, ya ampun, Bonita Chiquita. Lupakan Bobby, kau terlalu cantik untuknya. Kau 10, dia 4. Kau sangat tampan, tapi aku harus bicara dengan Bobby. Bermain jual mahal. Tantangan diterima. Kau menjadi kijang, aku menjadi puma.
Sayang, kau baik-baik saja? Kau tetap harus membayar tepungnya. Kita butuh rencana baru, segera. Tapi apa? Saksikan akhir The Dreamboat malam ini. Bisakah Brian menjaga harapannya dengan kencan bersama Karen atau dia akan jatuh dari kapal? Kencan perahu. Tada! Kencan di atas perahu. Semacam itu. Wow, sama seperti The Dreamboat. Ini sangat romantis, sayang. Aku tahu, karena kita sangat romantis. Maksudku, kita punya hubungan yang hebat. Benar kan? Tentu saja, dan aku ingin bilang... Manggaku! Pengantar mangga diserang. Maaf, sayang, urusan toko memanggil. Kau awasi nenekku. Dia punya obat dan ramuan untuk semuanya. Pasti ada sesuatu untuk pacar tidak peka. Ini terlihat menarik. Ingat ya, kau harus menjadi orang pertama yang dilihat Bobby setelah dia memakannya. Mengerti. Hai beruangku, aku pikir kau lapar. Aku buatkan kue. Oh, keping coklat. Hore! Permisi, bisa katakan di mana susunya? Kau pasti Vito. Bagaimana kau tahu? Tebakan keberuntungan. Sebentar ya, sayang. Aku harus membantu pelanggan ini. Baiklah, Tuan Filiponio. Semoga harimu menyenangkan. Tampan sekali. Oba. Kita akan pergi, tapi Nyonya Casagrande membuat kue. Lincoln, aku sungguh kehilangan kekasihku. Kau masih ingin berdebat denganku sekarang? Sayang, kau mau kemana? Apa pedulimu? Kembali saja ke toko berhargamu itu. Kau lebih peduli pada toko itu daripada aku. Aku akan membantu Nyonya Casagrande dengan lapisan gulanya. Lincoln, apa yang terjadi di sana? Entahlah, tapi terlalu banyak drama bagiku. Tunggu dulu, mereka berpelukan. Dan Lori tersenyum. Dia pasti meyakinkan Bobby. Ya. Terima kasih. Sudah aku duga kita bisa. Aku akan kemasi barangku. Sebenarnya... Apa? Aku tahu aku harus meyakinkan Bobby supaya tidak pindah. Tapi setelah bicara dengannya, sebaiknya dia tinggal. Setelah dia benar-benar melupakanmu? Dia tidak lupa. Dia sudah berpikir keras supaya hubungan kami berhasil. Kami hanya terpisah selama setahun. Lalu kami kuliah di sini, di mana Paman Carlosmu mengajar. Itu bagus untuk kalian. Tapi bagaimana denganku? Lincoln, ayolah, bantu aku. Entahlah, Ronien. Kupikir keluargamu cukup menakjubkan. Siapa yang bisa membuat kue seperti ini? Ini hari uang saku, yang berarti satu hal. Akhirnya aku bisa beli kotak misteri David Steele lagi. Masing-masing punya karakter berbeda di dalamnya. Aku kumpulkan semuanya kecuali yang paling keren dan langka. Tuan David Steele sendiri. Bonusnya, dia dapat tuxedo anti noda. Maksudmu stainless steel? Semoga berhasil. Orang tuaku pemilik toko dan aku bahkan belum ketemu. Kara, ayolah. Bukan keberuntungan namanya. Kalau punya naluri steel. Berat yang bagus. Bau seperti baja. Ya, laki Larry lagi. Tidak. Kurasa insting steelmu agak berkarat. Mau coba lagi? Tidak bisa, aku tidak punya uang lagi. Ya, kau bisa lakukan yang dilakukan oleh Larry di edisi 147. Oh, pinjam uang dari orang kaya yang punya uang seperti Golden Toe. Siapa yang ku kenal sebagai orang kaya? Aku suka bagian emasnya, tapi jangan sebut aku jari kaki. Bukan, itu. Maaf, kita sudah salah langkah. Jadi, boleh ku pinjam uangnya? Tentu, kenapa tidak? Aku selalu senang menggunakan pendapatan kontesku untuk membantu anggota keluarga yang kurang beruntung. Tidak secepat itu. Kau tidak akan dapat 1% pun sampai menandatangani kontrak ini dan berjanji akan membayarku. Haruskah ku baca yang ini dulu? Tidak. Tanda tangan saja. Pengacaraku Tuan Sprinkle sudah meninjaunya.
Oddbob, Blowfish, Oddbob dengan sirip punggung Blowfish, kontrol kualitas yang sangat jelek. Baik, ini kesempatan terakhirku. Lola bilang tidak ada uang lagi. Ayo, stainless steel. Aduh, Hah? Biar ku tebak, pasti Lucky Larry lagi. Iya, ini dia. Benar-benar dia. Ini hari terbaik dalam hidupku. Woo! Ya akhirnya aku dapatkan. David Steele selamatkan dunia. Halo, Lincoln. Oh, hey Lola. Cukup basa-basinya. Ini bukan kunjungan sosial. Kita sudah sepakat. Oh, benar. Pinjamannya. Jadi aku pikir itu lebih seperti situasi bayar saat siap. Hah, tidak. Oh, tidak. Ini situasi bayar saat aku siap. Seperti yang tertulis di sini. Aku siap sekarang. Baiklah, berapa banyak? Sepertinya uangku kurang. Tapi mungkin aku bisa beri dompetku saja. Ini kulit palsu asli. Hah, tidak mau. Tapi kau beruntung. Aku orang yang sangat pengertian dan murah hati. Kau bisa melunasi utangmu padaku. Pertama, kau akan mengantarku berkeliling kota sambil pakai ini untukku. Bagaimana kau bisa mengemudi dengan ini? Ini seni. Injak gasnya. Ada yang harus kita kerjakan. Jadi ku bilang lupakan. Ayo minggir mobil mewah. Ibu terlambat untuk kolonoskopi. Aku benci menambah utangmu, tapi aku harus menagih biaya kerusakan kosmetik. Dan kerusakan air. Hai nenek, istirahatlah. Kami bisa lakukan tugas nenek. Kami akan urus itu juga untuk kakek. Benarkah? Ya, pergilah lakukan hal yang seru atau romantis, seperti piknik di taman atau naik kereta kuda. Terima kasih anak-anak. Hector, aku ke toko perangkat keras. Sampai jumpa. Aku akan duduk di kursi pijat di mall. Baik, apa yang baru terjadi? Cinta mereka tidak akan pernah hidup lagi kalau mereka tidak habiskan waktu bersama. Apa kau dan kekasih tidak pernah habiskan waktu bersama? Telepon Camilla sekarang. Aku tahu. Bagaimana kalau kita atur kencan kejutan untuk mereka? Payah, aku punya ide lebih baik. Aku akan berlagak jadi ninja jahat dan pura-pura merampok pasar. Lalu kakek harus menyelamatkan nenek dan nenek akan bilang, "Oh Hector, kau berani sekali." Baiklah, itu ide yang sangat buruk. Kau tahu itu adalah cucian motor, benar kan? Oh nenek, ada yang suka pada nenek. Bunga yang sangat indah. Inilah aku makan malam mewah pukul 18 di ruang rahasia. Salam sayang Hector. Ini romantis. Nenek akan bersiap. Kalian ambil sendiri makanannya. Cepat, kemas makanannya, bawa ke bawah sana. Cepat, cepat, cepat. Hei kakek. Kami bisa urus itu. Kakek harus bersiap. Ya, seharian Abuela siapkan makan malam romantis untuk Abuelo. Benarkah? Sudah saatnya? Kami hanya perlu mendandani Abuelo sedikit. Aku datang padamu, jantung hatiku. Tempat ini luar biasa, Carlota. Mereka datang, mereka datang. Kita harus sembunyi. Halo, halo Nona cantik. Apa tampan? Aroma makanannya sedap sekali. Ya, hampir sesedap makananku. Pasti kau yang masak. Hah? Oh, ini lagu pernikahan kita. Aku jadi bernostalgia. Kau belum menua sedikit pun bunga aku. Oh, ini berhasil. Bersulang untuk cinta sejatiku dan tahun-tahun terbaik. Ini perampokan. Beri aku semua uang kalian dan tidak akan ada yang terluka. Hector!
Terima kasih sudah selamatkan aku, sayang. Menyelamatkanmu? Aku memastikan makanannya selamat. Oh, Rosa, ayolah. Jadi yang mana? Pantai Aloha atau Dairyland? Oh, mereka tidak bilang. Kurasa terserah pada kita. Yang setuju ke Pantai Aloha? 1, 2, 3, 4, 5. Kau mau ke pantai, Lucy? 2 kata, serangan hiu. Yang setuju ke Dairyland? 1, 2, 3, 4, 5. 5 melawan 5. Kami menang. Itu seri, Lenny. Tunggu sebentar. Lincoln belum memilih. Baiklah, Lincoln, apa pilihanmu? Sulit untuk memilih. Aku sangat suka pantai. Tapi aku suka Dairyland. Entahlah, tidak bisa kuputuskan. Aku butuh waktu. Boleh aku beritahu malam ini? Baiklah, waktumu sampai malam ini untuk memutuskannya. Hai Lincoln. TPC sapi. Ya, itu benar. Dan coba tebak yang kupunya untuk penggemar kesayanganku. Kau mencuci pakaianku? Wow, terima kasih, Tipi. Sama-sama. Sampai bertemu di taman hiburan bertema susu. Kesukaan Amerika. Dan Tipi. Aku suka sapi itu. Selamat datang di pantai pribadimu, di mana ada matahari, pasir, dan selancar. Jangan lupa teriakan. Dan kalau kau pilih tim pantai, kesenangan tidak akan berhenti. Ya, kalau kau butuh yang lain, beritahu saja kami. Apa yang terjadi? Semua naik, penggemar teriakan. Ingatlah, jangan keluarkan tangan dan kaki di dalam wahana. Woohoo! Lebih cepat! Lebih cepat! Semoga kau menikmatinya, Dick. Jika kau pilih Dairyland, kau akan dapat 2% lebih kesenangan. Kalau kau butuh layanan kami, panggil saja tim Tipi. Semua yang kau butuhkan untuk bersenang-senang. Selamat menikmati, tim pantai. Tabir surya SPF 800. Sempurna untuk kulit cerahku. Gatal. Kilasan berita. Membuat kulitku terbakar bukan cara memenangkan pilihanku. Hah? Sodium hidroklorid, hindari kontak dengan kulit. Ini semua adalah tulisan Lisa. Jadi itu caramu mengeja Lisa. Tipi! Sampai gila! Sampai gila! Jadi, Itu sangat berhasil. Pantai Aloha, masa depan kita. sudah kami duga. Kalian menyabotase kami. Kami menyabotase kalian? Kalian meletakkan pasir celana dalam Lincoln. Tapi kalian yang memulai dengan antrian di kamar mandi. Boleh ambilkan es? Beberapa perban? Pelukan? Di mana semua orang? Aku meniup kulit kerang. Aku membunyikan bel, tapi tidak ada apa-apa. Kau! Ini semua salah dirimu. Iya, kalau kau menetapkan pilihanmu, tidak akan ada yang terjadi. Bagus. Aku takut membuat 5 saudariku marah padaku. Tapi sekarang ke-10-nya marah. Hanya ada satu yang harus dilakukan. Kami setuju saja, sayang. Tentu, Nak. Ayah setuju. Tenang! Aku sudah buat keputusan. Kita akan ke perkemahan Garuk Bokong. Apa? Tapi bagaimana dengan beruangnya? Dan gigitan di Peterum Kulisidae. Dan buang air di hutan? Itu satu-satunya alasan aku ingin pergi. Ini benar-benar akan menjadi liburan terburuk. Tapi ini benar-benar akan menjadi liburan terbaik.
sebelumnya menentang tempat ini. Rosa, kau membuat kaosku mengerut. Itu kaos Carl, Tonto. Ups. Pistol marshmallow, Sergio mau. Ya ampun, aku lapar sekali. Mihita, tidak sebelum makan malam. Dan es krim juga tidak boleh. Wah, yang ini pas sekali. Abuelo, itu pakaian milikku. Baiklah, Fuera. Keluarlah dari dapurku atau makan malam tidak akan selesai. Kau juga, Sergio. Oh, ya ampun. Itu adalah penawuran berbatas waktu. Apa yang kau makan, Ronien? Kalian harus datangi truk tamale itu. Rasanya enak sekali. Apa yang kau lakukan? Kalau Abuela tahu kau makan itu, tamat riwayatmu. Dia pernah lihat Tio Carlos makan churro dari toko roti baru. Dia tahu mau memasak untuknya selama sebulan. Aku terpaksa makan waffle beku. Dia sangat cemburu saat kita menyukai masakan orang lain. Tapi ini tamale terlezat yang pernah ku coba. Sungguh, coba saja sendiri. Wow! Seperti menyantap kebahagiaan. Aku menginginkannya. Ingin apa? Nenek masak apa? Itu bagus. Makan malam siap. Tunggu aku. Aku terobsesi dengan tamale itu. Aku memimpikannya sepanjang malam. Jangan sampai Abuela tahu atau tamatlah riwayat kita. Kita butuh rencana. Aku sudah memikirkannya. Aku memetakan jadwal Abuela. Dia memasak dari pukul 7 sampai 8, perbaiki rumah dari 10 sampai 2 siang, mencuci 3 sampai 4 sore. Dia mudah teralihkan saat perbaikan. Jadi kita beli saat itu. Rencana bagus, sayang. Kecerdikannya menurun dariku. Kalau ada yang mencariku, aku sedang memperbaiki pintu di 4A. Ayo beraksi. Ups, perlengkapanku tertinggal. Pesanan datang, 1 daging, 1 manis. Itu pesananku. Abuela datang. Batalkan, batalkan. Abuela, halo, hai. Aku kira nenek sedang melakukan perbaikan. Memang, nenek ingin ke toko Jack untuk mencari suku cadang. Bobby, kau mau buang air? Apa? Tidak. Sebenarnya, ya. Dah. Baiklah semuanya, kita harus berimprovisasi. Kita harus mengintai, memberi sinyal, nama samaran. Benar, harus lebih canggih. Kita tidak bisa membeli bersamaan. Terlalu beresiko. Jadi, satu saja yang beli tamale untuk semua. Kalian setuju? Piring modis, jawab. Nenek Grande menuju markas. Dimengerti. Pria toko, tunggu sinyalku. Pergi kau! Dimengerti, situasi aman. Tunggu, apa? Tidak! Sang profesor akan berlayar. Oh, gawat. Aku akan menabrak Nenek Grande. Aduh. Truknya sudah pergi. Biar aku saja. Ya ampun, truknya parkir di depan gedung kita. Abuela tepat di samping jendela. Kita membutuhkan rencana baru. Hei anak-anak, ada yang mau ikut ke pasar swalayan dengan ayah? Aku saja. Aku kehabisan kulit pisang. Lincoln akan segera menggunakan yang terakhir. Apa? Aku tidak. Aku juga butuh selusin telur. Aku juga ikut. Lily memakan semua makaroni dari kalungku. Hei ayah, mau dengar lelucon pintu? Apa Cliff buang air besar di sepatu? Tentu ayah mau. Oh, ini dia.
ini satu lagi. Tok tok. Siapa di sana? Kotoran. Kotoran siapa? Bukan, kotoran ayah. Hentikan, ayah tidak bisa mengemudi. Hai ayah, kita butuh keranjang lain. Yang ini ada daun bawang. Apa kau zucchini? Kau mengerti, Lola? Seperti apa kau bercanda? Tapi ayah bilang zucchini. Aku mengerti. Jika ada yang membutuhkanku, aku ada di lorong pasta. Perhatian para pembeli, maaf atas interupsi ini. Dan bersiap untuk luarti. Pergi ke toko membeli roti. Justru kacang yang dibeli. Bersyukurlah kalian tidak dengar lagunya di tempat daging. Aku dengar. Hei ayah, apa yang dikatakan mata kiri pada mata kanan? Antara kau dan aku, ada yang bau. Karena hidungnya. Apa kau baik-baik saja, sayang? Sepertinya kau sedikit diam. Aku baik-baik saja. Kau butuh bantuan melepas sabuk pengaman, Lola? Aku bisa sendiri. Sebenarnya aku butuh bantuan. Hei sayang, ini makaronimu. Dan kami juga beli pene gandum jika kau mau membuat anting-anting. Anting-anting coklat tidak mau. Oh, ada yang sedang kesal. Apa Lana makan masker lumpurnya lagi? Tidak, dia marah padaku. Aku rasa aku mengacau. Kenapa kau berkata begitu? Ya, aku mengajak Luen dan Lola ke toko tadi. Dan kau tahu Luen dan aku membuat lelucon terbaik kami di sana. Kurasa kami terbawa suasana dan Lola mungkin merasa diabaikan. Aku tak ingin dia berpikir aku lebih menyayangi Luen daripada dia. Oh sayang, aku yakin dia tidak berpikir begitu. Tidak. Ayahku selalu pilih kasih dan itu membuatku kesal sekali. Hei ayah siap untuk membuat pie Kilain denganku? Oh, mereka pasti punya rencana lain. Aku rasa aku bisa membuatnya sendiri. Ding, ya ampun! Aku tak percaya aku melakukannya kepada Lola. Aku harus memperbaiki ini. Aku yakin kau bisa menebus kesalahanmu, tapi tolong jangan belikan dia kuda poni lagi. Itu tidak berhasil. Hei sayang, apa kau sibuk? Ya, ayah kebetulan telah menemukan gaun putri ini tepatnya di mall dan ayah pikir... Itu warna kesukaanku! Tentu saja, merah muda. Tapi tunggu, ada lagi. Anting-anting tempel! Yeay! Ayah! Apa ayah sudah dengar keluarga Guzman bertengkar dengan pekerja pos? Tidak mungkin. Ceritakan lebih lanjut. Oke, jadi sepertinya salah satu paket mereka basah dan mereka menghilangkannya. Hati-hati, lantainya adalah lahar. Ayah terbakar! Kau menyelamatkan ayah. Aku lupa, ada ular di sofa. Carl, kakek tidak menggajimu untuk bermain. Kakek menggajimu untuk bersih-bersih. Siapa yang sedang bermain? Aku sedang menyortir kaleng-kaleng misteri. Yang ini antara jagung kaleng atau mainan ular. Atau bukan keduanya. Menemukan barang antik adalah bayaran yang ayah perlukan. Seperti pemanggang roti dari tahun 1950 ini. Dan sepotong roti panggang dari tahun 1950. Dan laba-laba berbulu dari hari ini. Lihat, pesan di dalam botol. Apakah ini cara kakek dulu mengirim pesan? Lucu sekali. Tapi, ya. Kau menemukan surat kebahagiaan. Lanjutkan baca untuk menemukan harta karunku. Wow, apa ini sungguhan?
Kalau ayah tidak salah membaca, surat ini ditulis oleh Pancovia. Panco siapa? Hai, apa yang mereka ajarkan padamu di sekolah? Dia adalah salah satu jenderal terkenal dari revolusi Meksiko. Surat ini pasti milik kakek buyutnya kakek buyut kakek. Dia menunggang kuda bersama Pancovia. Legenda mengatakan Pancovia mengubur emasnya, tapi tidak pernah ada yang bisa menemukannya. Sampai saat ini, kita akan kaya. Beli banyak barangnya. Jangan berisik. Jadi bagaimana caranya kita menemukan harta karunnya? Pecahkan teka-tekinya, lalu pecahkan 3 lagi. Temukan teka-teki berikut yang menyinari pantai. Menyinari pantai? Hah, itu mercusuar. Kita ke mercusuar. Kita akan kaya. Kita akan kaya. Pelankan suara kalian. Kita tidak mau ada orang lain yang tahu soal harta karun kita. Ada banyak tukang gosip di sekitar sini. Jaga rahasia ini punya kita. Apanya yang punya kalian? Semua jagung kaleng ini. Kata siapa? Halo, makan siang? Itu keji sekali. Phew, itu surat berikutnya. Ambillah, ayah. Iya, ambillah, ayah. Kakek baru saja makan 6 gordita. Memanjat tidak baik untuk pencernaan kakek. Oh, apakah ayah menyebutkan kalau emas Pancovia diperkirakan bernilai 3,2 juta dolar? Yang artinya kalau dibagi rata... Yang benar, 3,2 juta dolar? Kita harus bantu Abuelo. Aku bisa mengusir burung-burung itu. Lihat, seorang pria tua sedang melempar roti. Jangan ganggu aku. Rotinya sudah habis. Aku mohon, jangan ganggu aku. Turunkan aku. 3,2 juta dolar. Aku datang. Kami ke mall, anak-anak. Ke mall? Biar aku kosongkan jadwalku hari ini. Hapus, 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 hapus. Oh, ups. Ini handphonemu, Lori. Maaf, sayang. Kami hanya pergi sebentar. Dr. Shuttleworth dari Akademi Penitipan Anak Shuttleworth akan datang untuk mewawancarai kami dan Lily. Dan ayahmu perlu dasi yang pantas. Tapi ini masih memiliki ciri khas. Tapi yang terpenting pantas. Oh, ya ampun. Sayang, kita ini harus terlihat pantas. Akademi Penitipan Anak ini sangat-sangat disukai. Dan kita sudah masuk daftar tunggu sejak aku hamil. Mengandung Lori. Ya, aku harap anak-anakmu berterima kasih atas pengorbananku untukmu. Wawancara 1 jam lagi. Ibu harap kalian tidak menghancurkan rumah. Ups, maaf Lily. Harus ubah salurannya. Ini saatnya operasi makanan penutup. Apa Lily baru saja mengatakan kata kasar? Dari mana dia pelajari itu? Lebih dari Pluto, kau bukan planet. Dengarkan rapku dan kau bilang... Ini milikku. Lori, ini punyaku. Ini hadiah hari jadi kedua dari Bobby. Kita harus bagaimana? Ada wawancara penting penitipan anak. Jika Lily ucapkan kata itu, dia tidak akan diterima. Semuanya, aku punya solusi. Pengangkatan pita suara tanpa rasa sakit. Ya, sebagian besar. Tidak! Aku punya ide, kalau Lily selalu meniru perilaku kita, maka kita lakukan hal yang bagus untuk ditiru. Aku akan tetap bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Baiklah, semua sudah tahu perannya? Bagus. Waktu kita 1 jam sebelum wawancara. Operasi hapus kata kasar dimulai. Lana, kau mulai.
lewati salju dengan kereta kuda. Kita. Dia tidak melihatnya, Lana. Kau harus melakukannya lagi. Lonceng berbunyi, semua bahagia. Kita berhasil, Lola, ayo. Louis, dia aktor yang hebat, bukan begitu? Oke. Lily tidak melihatnya, Lola. Kau harus melakukannya lagi. Lisa, giliranmu. Lily, sekarang dengarkan rap yang sesuai dengan telinga bayimu. Mu, suara sapi. Oing, suara babi. Tarian Irlandia, lihat ini. Itu bagus, Lisa. Dansa. Kau memakai rambut palsu? Percobaan nuklir yang bermasalah. Aku juga punya jari kaki tambahan. Bukannya kita tidak mau membantu keluarga Casagrande, tapi... Anggota kita banyak, mereka juga, dan kita juga. Mungkin sebaiknya kita hubungi mereka dan... Itu mereka. tentu saja. Hai, Lin. Halo, keluarga. Rosa, Lori pernah cerita kalian dalam masalah yang unik? Ya, peramalku Ernesto Estrella bilang kalau kota kita bernasib buruk. Oh, demi Einstein, semua orang tahu keberuntungan itu konsep rancu. Sayang, mereka membawa puding. Puding tastik. Haha, benar. Aku juga lelucon pudingmu. Hahaha. Kita lihat permen karet ini. Wow, Lincoln, kau semakin pandai saja. Aku berlatih terus. Semoga kami tidak mengganggu. Tentu tidak. Kami punya tempat untuk 12 orang lagi. Tolong jangan sentuh barang-barangku. Oh, akan aku sentuh semuanya. Siapa yang lapar? Aku merindukan masakan tuna ayahmu. Aku malah lebih rindu tamale buatan nenekmu. Aku rasa masih merindukannya. Toilet. Ketuk pintu kamar mandi. Oh, tidak sempat. Tidak beruang lucu, kau dulu. Oh sayang, aku tidak akan mendahuluimu. Kau yang pertama bagiku. Tidak, kaulah yang pertama. Baiklah, cukup drama remaja ini. Lin, laut melesat. Tunggu, aku perlu ini. Lihat, kita tidak butuh kamar mandi. Ya, wastafel ini bisa kita pakai. Kami masih menyikat. Sikat gigi permaisuriku. Berani sekali kau. Ya, paling tidak kita tidak harus tidur di lantai. Kalau dipikir lagi akan lebih baik kalau tidur di lantai. Paling tidak kalian bukan tidur di peti mati. Selamat tidur. Semoga kita semua istirahat dengan tenang. Aku ingin sekali pulang. Sepertinya ini menyenangkan. Kita bisa berpura-pura menjadi mumi raja-raja Mesir kuno. Kau tidak membantu. Liurmu mengenaiku. Hei. Yang benar saja. Aku butuh tempat hangat. Semuanya hari ini cukup melelahkan. Ayo kita segera tidur. Ada sesuatu di peti ini. Ya ampun, Abuela, tolong. Kita tidak bisa tinggal, terlalu banyak orang. Miha, mungkin ini sulit, tapi kita sudah tidak lagi di kota nasib buruk. Ini sendiri adalah nasib buruk. Kita harus cari cara lain untuk mengakhiri ini. Aku rindu spray bergambarku. Aku rindu kau tidak di sini. Aku tidak apa-apa.
Itu nasib buruk. Beruntung nenek tidak melihatnya. Secara logika, kau ingin abuelamu melihatnya. Itu bukti nasib buruk bisa terjadi di mana saja. Tunggu dulu. Lisa benar. Kalau kita bisa menunjukkan Abuela nasib buruk bisa terjadi di sini, mungkin kita bisa pulang. Pancake, membuat pancake. Sedikit kayu manis lagi. Babak pertama namanya garam. Lezat sekali. Aku mau resepnya. Panekuk asin? Ini berbeda. Asin? Asin ya? Ya ampun, asin itu pertanda buruk. Aku mau lagi. Babak kedua, namanya hitam. Babak 2,5. Namanya mengecil. Oh, semua pakaian mengecil dan berwarna hitam. Ini pertanda buruk. Oh benar, Abuela. Sangat buruk sekali. Anak-anak, rasanya sejuk. Babak ketiga, namanya siram. Itu dia. Dan ini dia. Frida, lihatlah buku sejarah warna air ini menarik sekali. Serasa aku ada di sana. Ibu membuat semakin parah. Oh iya ya. Cepat, Mama. Ke depan. Oh, anakku. Mama datang. Oh, makanan asin, cucian hitam, petiam ngambang. Aku tahu sekarang. Nasib buruk bisa terjadi di mana saja? Ya, kemana saja kita pergi, karena kita adalah nasib buruk itu. Tunggu, apa? Kita harus pergi ke tempat yang tidak berpenghuni, ke hutan. Apa? Abuela, tidak. Aku benci alam dan alam membenciku. Apa tidak bisa kita bicarakan dulu? Tidak ada waktu. Kita harus bersiap-siap sekarang. Wow, aku tidak pernah melihat rencana yang kacau seperti ini. Ini, aku pinjamkan kompas. Kita hanya akan pergi ke hutan, itu jika Abuela bisa menyeret kita. Abuela, Carlos, lakukan sesuatu. Mama, tenanglah. Aku dengar hutan itu indah musim ini. Dasar anak